Ambisius tapi males. Kayaknya kontradiksi ya, tapi banyak di antara kita tuh mengalami hal ini kayak gitu. Jadi kita tuh tahu, kita tuh pengen jadi apa, kita punya mimpi besar, entah kita pengen jadi pengusaha, entah kita pengen jadi penyanyi, entah kita jadi penulis, pengen punya badan bagus, skill bagus. Kita tahu tuh tujuan kita tuh apa, cita-cita kita tuh apa, tapi pada kenyataannya kita nggak melakukan apapun yang membuat tujuan kita itu makin dekat. Kayak gitu, kita punya impian yang besar, goals yang besar, pingin sukses, tapi kita nggak melakukan apa-apa, actionnya tuh nggak ada. Kita cuma stuck di tempat yang sama dan cuma bisa bermimpi aja. Hai, nama gua Harry. Hari ini kita bahas kenapa kita tuh bisa punya ambisi yang besar tapi juga malas. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi di diri kita, di otak kita kalau hal itu terjadi? Dan yang paling penting apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya terlepas atau keluar dari situasi ini? Oke, sebenarnya ini tuh bukan sekedar masalah malas. Bahkan kata malas tuh sebenarnya justru merugikan kita. Karena kalau kita menganggap diri kita malas, kita tuh melabelin diri kita itu adalah seseorang yang pemalas gitu. Sedangkan permasalahan dari kita punya ambisi tapi nggak bisa ngapa-ngapain, itu sebenarnya permasalahannya bukan di malasnya. Kayak gitu, permasalahannya itu bukan karena kita itu seorang pemalas. Buktinya gini deh, kita tuh buktinya tuh nggak pernah malas kalau kita scrolling media. Kita buktinya tuh nggak pernah malas kalau kita nonton sesuatu yang kita suka. Kita nggak pernah malas kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka. Kayak gitu, jadi kata malas saat kita melabelin diri kita itu pemalas, itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri karena kita mengidentifikasi diri kita itu sesuatu yang buruk gitu. Karena sebenarnya bukan pemalas, tapi sebenarnya nggak interest aja dengan hal tersebut. Atau bahkan mungkin pada kasus-kasus yang orang ambisius tapi kelihatannya pemalas karena nggak bisa melakukan apa-apa, itu bukan karena malasnya. Mereka nggak melakukan hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ambisiusnya itu biasanya karena mereka mungkin ada rasa takut, mungkin mereka itu overwhelmed, overthinking, bisa juga karena perfeksionis, dan yang paling penting mereka tuh nggak tahu cara membangun sistem supaya bisa mencapai tujuan yang mereka ambisiuskan itu tadi. Jadi seringnya tuh bukan karena malasnya ya, tapi jadi seringnya ambisius goals kita itu memicu hambatan psikologis dari diri kita sendiri. Akhirnya ngerasa kalau ambisi itu tuh mustahil buat kita. Yaitu tadi faktornya bisa banyak, bisa karena kita takut, bisa karena kita perfeksionis, bisa karena kita nggak ngerti sistemnya harus melakukan apa. Lalu kalau ternyata permasalahan kita tuh ambisius tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa itu bukan malas, terus apa dong yang penyebab utamanya? Apa benar cuma karena takut? Apa benar karena cuma perfeksionis? Sebenarnya tuh faktornya tuh banyak, cuman yang gue dapet itu ada beberapa yang sangat berpengaruh terhadap kita punya ambisi yang besar tapi nggak bisa jalan, nggak bisa melakukannya. Faktor yang pertama itu adanya gap antara mimpi kita atau goal kita sama aksi kita. Saat kita tuh mikir sukses, otak kita itu akan mengeluarkan dopamin. Dopamin itu hormon yang bikin kita senang gitu. Saat otak kita mengeluarkan dopamin, itu tuh kayak otak kita tuh kayak dapat reward. Kayak gitu, hanya dengan bermimpi, hanya dengan memikirkan tersebut, hanya dengan fantasi. Jadi saat kita cuma memikirkan sukses nih, otak kita itu udah dapat reward dari bagian kesuksesan itu walaupun kita belum benar-benar sukses. Inilah kenapa saat kita membaca motivasi, kita mendengarkan video motivasi, kita tuh ngerasa semangat karena itu otak kita tuh dapat dopamin hit dari bagian tujuan yang ingin kita capai. Tapi permasalahannya ini cuma
mimpi kita, fantasi kita, kayak gitu. Nah, yang bikin kita nggak bisa jalan adalah otak kita tuh berpikir, lah gua udah dapet rewardnya nih, gua udah dapet dopamin hit hanya dengan bermimpi aja. Terus kenapa gua harus melakukan kerja keras? Kenapa gua harus repot-repot melakukan hal-hal yang menuju gua kesuksesan itu? Padahal hanya dengan bermimpi atau berfantasi kesuksesan aja udah dapet rewardnya itu. Jadi alhasil ya itu stuck di situ karena otak kita beranggapan bahwa ya udah bermimpi aja gitu, kayak bermimpi aja udah ngerasain senengnya kayak gitu, ngapain repot-repot harus melakukan hal yang sebenarnya bikin kita makin susah gitu. Kayak melakukan sesuatu menuju kesuksesan kan biasanya nggak semulus itu ya, biasanya tuh pasti akan ada challenge kayak gitu. Jadi otak kita tuh ya udah ngapain kita melakukan hal-hal yang repot itu tadi, kita bermimpi aja. Itulah kenapa kita biasanya senang melihat video motivasi, kita bersemangat, tapi ya besoknya hilang kayak gitu. Karena ya dopamin hitnya itu cuma dapat waktu kita membaca motivasi, mendengarkan video motivasi itu tadi. Kemudian yang kedua, faktor yang sering menyebabkan orang itu gagal untuk melakukan aksi supaya mencapai tujuan yang ambisius itu tadi, itu karena takut gagal. Nah, takut gagal itu ada beberapa poinnya. Poin yang pertama itu biasanya setiap orang tuh punya penilaian diri sendiri ya. Dan biasanya orang tuh menilai dirinya itu tinggi, standarnya itu tinggi, menilai diri kita sendiri itu tinggi. Jadi saat kita mencoba dan gagal, kita takut nih penilaian kita itu ternyata salah. Jadi sebelum gue mencoba, gue menilai diri gue adalah orang yang kompeten, gue menilai diri gue adalah orang yang pintar gitu, orang yang jenius gitu. Tapi pada saat gue mencoba, ternyata gagal, maka penilaian terhadap diri gue sendiri itu bisa berubah. Kayak gitu. Jadi secara nggak langsung akhirnya kita takut untuk mencoba. Kita takut dicap kalau kita itu orang gagal. Kita takut dicap kalau kita itu nggak bisa apa-apa. Kita tuh takut dicap orang yang nggak serius gitu. Kayak mencoba sesuatu tuh nggak serius dan akhirnya gagal itu tadi. Terus takut gagal, poin yang kedua itu biasanya karena adanya tanggungan. Jadi banyak di antara kita, apalagi misalnya yang udah berkeluarga atau generasi sandwich deh kayak gitu, misalnya seorang karyawan itu gagal untuk mencoba sesuatu yang baru, misalnya bisnis yang baru, itu karena takut tanggungannya itu bisa rusak gitu, tanggungannya itu bisa komplain. Maksudnya tanggungan di sini kan ada anak istri, ada orang tua yang harus dia bayarin setiap bulannya. Saat dia mencoba sesuatu yang baru, ingin mencoba bisnis yang baru, itu takut kalau ternyata bisnisnya gagal, terus dia udah nggak jadi karyawan lagi, takut mereka tuh nggak bisa menghidupi keluarganya lagi. Dan ini valid, itu benar kayak gitu. Itulah kenapa perlunya kita mempersiapkan kalau misalnya ingin memulai sesuatu yang baru, gimana caranya supaya kita tidak mengorbankan yang lain kayak gitu. Jadi mitigasinya aja yang perlu diperkuat. Tapi ketakutan itu real dan bisa jadi kenyataan. Inilah biasanya poin atau faktor takut gagal yang paling sering terjadi pada kita. Selain jadi kita takut dicap jadi orang yang gagal, kita juga takut kalau kita itu nggak bisa memprovide orang yang kita cintai. Kemudian faktor selanjutnya kenapa kita sering gagal itu biasanya adalah kita tuh terlalu perfeksionis. Dan lucunya adalah orang-orang perfeksionis ini adalah orang-orang yang biasanya adalah orang yang pintar, pendidikannya tinggi. Cuman mereka nggak bisa mencapai tujuannya karena mereka itu terlalu perfeksionis. Di saat mereka ingin melakukan sesuatu, mereka melakukan research yang berlebihan. Misalnya pengen usaha baru, dibanding benar-benar membuat usaha dan memulainya, mereka hanya menghabiskan waktu untuk research kira-kira usahanya apa, halang rintangnya apa, challenge-nya apa, dan gak benar-benar memulai usaha tersebut. Padahal kalau ingin memulai sesuatu yang besar ya dijalanin aja dulu, nanti akan ada challenge dan di situ harus diselesaikan pada saat challenge itu datang. Jadi biasanya ini adalah penyebab orang-orang yang pintar itu gagal untuk mencapai tujuan ambisius mereka karena mereka tuh bisa dibilang perfeksionis atau overthinking.
Terus faktor yang selanjutnya itu adalah instant gratification. Jadi kita kan hidup di dunia yang serba singkat. Apapun yang kita mau itu biasanya akan datangnya tuh cepat gitu, kayak rewardnya itu datang cepat. Sedangkan kalau kita ingin memulai sesuatu yang besar, ambisi kita yang besar, itu biasanya jarang sekali yang akan memberikan hasil yang cepat kayak gitu. Misalnya deh, gue ingin belajar bahasa baru gitu, kayak bahasa Spanyol gitu, kayak bahasa Cina gitu. Kita belajar dalam waktu seminggu 2 minggu itu kan nggak akan kelihatan langsung hasilnya kayak gitu. Dan saat kita sudah terbiasa dapat hasil yang instan, dapat reward yang instan, instant gratification itu tadi, akhirnya kita apa? Kita down. Kita ngerasa yang kita lakukan itu sia-sia, padahal usaha kita baru sebentar kayak gitu. Sedangkan kalau tujuan yang besar, goal yang besar itu biasanya nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Itu akhirnya yang membuat kita sering gagal, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang terakhir kenapa kita itu bisa sering nggak melakukan apa-apa itu tadi, itu adalah tidak sejalannya antara goal sama identitas kita. Maksudnya nggak sejalan itu jadi misalnya gue punya cita-cita menjadi konten kreator, tapi gue nggak menganggap bahwa diri gue itu konten kreator. Cita-cita gue adalah seorang bisnismen, tapi gue nggak menganggap kalau diri gue bisnismen itu adalah cuma cita-cita aja. Saat kita tidak menganggap diri kita sesuatu yang kita tuju, ya kita nggak akan melakukan hal yang biasa orang itu lakukan. Misalnya kalau gue pingin jadi konten kreator, cita-cita gue pingin jadi konten kreator, tapi gue nggak menganggap diri gue adalah konten kreator, ya gue nggak akan membuat konten. Padahal fondasi dari konten kreator adalah membuat konten kayak gitu. Jadi kalau gue nggak mengidentifikasi diri gue konten kreator, tapi cita-cita gue konten kreator, ya nggak akan kemana-mana. Gimana gue bisa jadi konten kreator tanpa membuat konten kayak gitu? Akhirnya ya gagal, itu cuma jadi cita-cita aja kayak gitu. Juga bisnis juga kayak gitu. Misalnya gue pengen jadi pebisnis sukses, tapi pada kenyataannya itu cuma cita-cita gue aja. Gue nggak memulai bisnis, gue nggak memulai membangun sistem untuk bisnis gue, ya itu akan jadi cita-cita gue aja. Gue nggak mungkin jadi bisnismen kalau gue nggak memulai bisnis. Lalu kalau misalnya nih kita udah tahu faktor-faktor tersebut tuh mempengaruhi kita, ternyata kita tuh nggak pemalas, kita tuh cuma nggak tahu apa yang harus kita lakukan aja. Lalu apa dong yang perlu kita lakukan? Yang gue dapat itu ada beberapa stepsnya. Steps yang pertama itu yang jelas harus sadar kalau mimpi yang besar, tujuan yang besar, tujuan yang ambisius itu akan selalu dibarengin sama effort yang besar juga. Effort yang besar itu biasanya complicated dan banyak challenge-nya. Itu harus sadar itu dulu. Kalau kita nggak sadar tentang hal itu, kita nggak akan maju karena kita akhirnya nggak tahu harus mulai dari mana. Kemudian yang kedua itu kita harus mulai belajar tentang tujuan kita. Belajar di sini setidaknya basicnya aja, jangan terlalu perfeksionis akhirnya menghabiskan waktu untuk belajar tentang goals kita. Gue nggak mungkin jadi konten kreator, tapi kalau gue nggak tahu cara membuat konten, cara ngedit video, cara buat konten yang baik seperti apa, kontennya mau apa, itu nggak mungkin akan jadi konten kreator yang baik. Tapi setidaknya gue belajarnya yang basicnya aja. Nanti seiring berjalannya waktu, gue perbaiki konten gue, konten creation gue perbaiki dan gue improve tiap hari. Kemudian yang selanjutnya kita harus tahu, kita harus berhenti untuk mengandalkan perasaan sama motivasi. Perasaan dan motivasi itu nggak valid. Jadi kalau lo hanya ingin melakukan sesuatu berdasarkan perasaan lo, maka itu nggak akan jalan karena perasaan kita akan naik turun. Saat gue pingin jadi konten kreator, nggak mungkin gue hanya membuat video saat gue lagi mood aja. Sedangkan setiap hari mungkin akan lebih banyak nggak moodnya, lebih banyak males bikin kontennya kayak gitu. Kemudian motivasi. Motivasi itu tadi yang gue bilang, motivasi itu adalah bisa dibilang
bagian dari kesuksesan yang ingin kita capai atau trailernya gitu, kayak cuplikannya. Jadi saat kita baca motivasi yang tujuannya tuh sama dengan kita tuh ngerasa senang, dopamin hit gitu. Tapi dopamin hit itu nggak akan bertahan lama, beberapa jam aja juga bisa hilang kayak gitu. Jadi kita harus paham kalau motivasi itu bukan sesuatu yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan yang ambisius itu. Bisa dibilang motivasi itu adalah pendorong awalnya aja, itu membuat kita spark awalnya. Jadi kayak pendorong awal, tapi untuk tetap jalan kita butuh sesuatu yang lain ya ilmu, ya sistem, ya koneksi dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham dulu kalau perasaan sama motivasi itu nggak valid untuk mencapai kesuksesan yang besar, kesuksesan yang ambisius itu tadi. Kemudian kalau kita udah tahu nih, kita udah sadar, kita udah mengerti sedikit ilmunya, kemudian kita udah tahu motivasi sama perasaan itu nggak valid. Lalu yang perlu kita lakukan adalah memulai aksi dari hal kecil. Memulai aksi dari hal kecil itu ya kita mulai aja apa yang ingin kita lakukan kayak gitu. Jadi kesalahan terbesar kita, gua utamanya dulu berpikir kalau aksi itu harus besar. Kalau gue punya tujuan besar, ya gue harus melakukannya langsung besar. Kalau gue pengen jadi YouTuber misalnya, gue pengen jadi konten kreator, ya gue harus langsung bisa mengupload video, mengedit video, dan menguploadnya setiap hari. Nggak kayak gitu, prosesnya tuh nggak harus langsung dari sesuatu yang besar. Kalau gue pengen sehat gitu, gue pengen badan gue bagus, gue langsung olahraga 2 jam setiap hari, yang nggak kayak gitu. Tubuh sama otak kita tuh belum terbiasa dengan hal itu, dan itu menurut gue berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu biasanya nggak akan bertahan lama, karena otak kita itu nggak suka sesuatu yang baru dan sesuatu yang membuat kita repot gitu, membuat badan kita itu nggak nyaman. Otak kita tuh sukanya di zona nyaman kayak gitu. Jadi kalau kita memulai sesuatunya langsung dari hal besar, ya akhirnya nanti akan ada tahanan dari otak kita, tahanan dari psikologi kita kayak gitu. Jadi akhirnya ya nggak akan bertahan lama. Akhirnya cuma seminggu 2 minggu terus berhenti kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita lakukan dari hal-hal kecil kayak gitu. Misalnya gue pengen jadi konten kreator, ya coba bikin konten seminggu sekali kayak gitu. Kalau emang ternyata bikin video seminggu sekali itu terlalu berat, coba 2 minggu sekali or 1 bulan sekali kayak gitu. Cuman permasalahannya kita tuh harus konsisten, nggak bisa tuh kita udah sebulan sekali tapi nggak konsisten juga, itu sama aja. Jadi mulai hal kecil dan dikonsistensikan kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan tuh mulai dulu dan konsistensiin dulu aja. Kemudian kita tingkatkan tiap harinya, tiap periodenya kayak gitu. Kalau misalnya tahun ini cuma bisa sebulan sekali, mungkin tahun depan bisa seminggu sekali kayak gitu. Jadi ditingkatkan dulu, diperbaiki sistemnya, dipelajari apa yang berhasil sama apa yang nggak berhasil. Kemudian yang selanjutnya yang akan membantu kita untuk melakukan aksi yang kecil itu tapi konsisten itu, kita butuh time blocking kayak gitu. Jadi kita udah tahu nih kalau kita harus memulai sesuatunya dari hal kecil. Oke, gue putuskan untuk memulai hal itu seminggu sekali gitu. Kalau misalnya gue pingin sehat deh kayak gitu. Jadi saat gue pingin sehat, nggak mungkin kan gue langsung ikut half maraton atau lari sehari 2 jam kayak gitu. Itu kan kayaknya nggak mungkin. Jadi dimulai dari hal kecil. Hal kecilnya misalnya gue mulai jalan kaki 15 menit. Nah, yang untuk membantu proses ini lebih gampang, kita bisa menggunakan time blocking. Time blocking itu simpelnya itu adalah buat schedule. Jadi kalau misalnya gue pingin sehat, gue pingin jalan 15 menit setiap hari, dibuat schedule-nya kira-kira jam berapa kayak gitu. Kira-kira gue itu mampunya, bisanya, sempatnya itu jam berapa. Setelah dilihat ternyata gue sempet untuk bisa jalan kaki 15 menit setiap hari itu setiap pagi setelah bangun tidur. Ya udah, berarti time blocking di situ saat gue bangun tidur misalnya jam 6 sampai 6.15, gue
nggak melakukan apapun selain jalan kaki itu tadi, dikosongkan jadwalnya di situ. Jadi itu tadi ya, kalau small action itu harus ditambah time blocking supaya lebih gampang untuk melakukannya. Kalau misalnya kayak yang tadi gue bilang, gue pingin jadi konten kreator, gue mau buat video seminggu sekali, ya gue bikin time blockingnya, kira-kira kapan gue harus bikin skripnya nih. Misalnya hari Senin jam 8 pagi sampai jam 10 pagi gue mau bikin skrip. Kemudian hari Selasa gue mulai tag video, ngerekam video. Kemudian jam 8 sampai jam 10. Hari Rabu gue editnya bisanya jam 1 sampai jam 3 sore. Ya gue melakukan edit video jam 1 sampai jam 3 sore. Kemudian hari Kamisnya baru diupload. Kayak gitu. Jadi dibikin time blocking kayak gitu tuh akan lebih memudahkan small action dari yang kita lakukan itu tadi. Oke, selanjutnya kalau udah nih, kita udah mulai dari hal kecil, kemudian kita juga udah buat time blocking. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kita mulai mendesain lingkungan kita. Misalnya kalau ternyata lingkungan kita itu membuat kita itu nggak bisa konsisten, ya kita mulai ubah. Contohnya misalnya kalau gue pingin punya badan yang bagus tapi di dapur gue selalu ada makanan, dia coba diubah, jangan beli makanan terlebih dahulu, jangan beli cemilan yang tinggi kalori kayak gitu. Atau misalnya gue pingin bikin video tapi di rumah gue selalu rame, di rumah gue selalu banyak orang, berisik, jadi nggak bisa fokus bikin video. Ya udah, lo bisa melakukannya di tempat lain, misalnya di taman atau di mana. Dimulai aja gitu, disesuaikan lingkungannya supaya mendukung kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Misalnya lingkungan kita itu orang-orangnya semuanya itu close minded, orang-orangnya tuh skeptical, orangnya tuh selalu menganggap apapun yang gue lakukan itu aneh gitu. Kayak misalnya gue pingin jadi konten kreator, dianggap konten kreator itu sok ngartis kayak gitu. Ya nggak usah mencoba untuk mengubah mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah lingkungan kita, pergi dari lingkungan tersebut. Kalau ternyata memang nggak bisa kita ubah nih, ternyata orang tersebut adalah keluarga, ya cari komunitas yang memiliki pemikiran yang mirip gitu, memiliki tujuan yang mirip dengan kita. Jadi walaupun misalnya kita di rumah selama 12 jam, tapi kan kita bisa keluar 2 jam untuk bertemu komunitas tersebut. Dengan bertemu komunitas dan menukar pikiran 2 jam aja itu akan memberi kita insight, memberi kita semangat baru untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oke, kemudian kalau kita udah melakukan small action, udah di-schedulein, kita udah punya komunitas baru, kemudian kita udah punya tempat yang sesuai yang kita inginkan untuk mencapai tujuan kita itu tadi, yang perlu kita lakukan yang juga penting, kita harus men-track atau mengukur progres kita. Kenapa? Kenapa mengukur progres itu penting? Karena kalau kita tidak mengukur progres kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue pingin jadi konten kreator itu tadi, gue harusnya mengupload video setiap minggu, tapi nggak pernah gue track tuh progresnya. Jadi ternyata setelah dilihat, ternyata ada 2 minggu yang kelewat. Kenapa nih? Permasalahannya di mana? Atau misalnya bukan nggak upload, tapi telat upload karena nggak selesai. Tapi saat kita udah tahu dan kita mengetrack atau mengukur progresnya, kita tahu permasalahannya di mana. Oh, ternyata hari Seninnya gua lupa untuk buat skrip, gua lupa buat materi buat konten gua. Jadi ya kita tahu harus diperbaikinya di mana. Nanti untuk minggu depannya jangan sampai itu telat lagi kayak gitu. Atau misalnya membuat materi itu terlalu susah dilakukan dalam sehari, ya buat jadwal baru untuk membuat materi itu lebih panjang, misalnya 2 hari kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mengukur progres kita, ya kita nggak tahu salahnya di mana, nggak tahu kalau kita misalnya progresnya nggak sebagus itu. Kalau kita tahu progres kita itu makin menurun atau makin naik, kita tuh bisa memperbaikinya. Misalnya kayak juga kalau kita pingin menurunkan berat badan, saat kita nggak mengetrack progres kita nggak tahu kira-kira berat badan kita itu minggu ini turun atau naik.
dan nggak tahu kenapa minggu ini nggak ada perbaikan atau minggu ini malah naik kayak gitu. Tapi saat kita mengukur progresnya, oh ternyata minggu ini berat badan gue bukannya turun malah naik. Terus bisa nih dilihat nih, diobservasi, kenapa minggu ini gue berat badannya malah naik bukannya turun, padahal goals gue adalah menurunkan berat badan. Ternyata minggu ini tuh ada event, ada acara keluarga, ada nikahan dan lain sebagainya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata ada acara. Jadi next time kalau ada acara, gue harus ancang-ancang nih kayak gitu. Jangan sampai kebobolan lagi. Dan ada satu bonus step yang menurut gue tuh nggak kalah penting, yang kebanyakan dari kita itu lupakan. Jadi step yang selanjutnya adalah kita harus terima rasa nggak nyaman. Apapun itu tujuan kita, mau kecil, mau besar, mau ambisius, pasti akan ada waktu di mana kita tuh nggak nyaman sama progresnya, sama perjalanannya. Tapi kita tuh harus belajar untuk menerima ketidaknyamanan tersebut. Saat kita belajar bahwa nggak nyaman ini adalah suatu proses dan progres, kita nggak akan ngerasa down, kita nggak akan ngerasa terkalahkan sama rasa discomfortnya itu tadi, rasa nggak nyamannya. Kita harus tahu bahwa rasa nggak nyaman itu akan selalu ada bersama kita. Kita harus mulai membiasakan. Rasa nggak nyaman itu bukan sesuatu yang kita perlu musuhin. Rasa nggak nyaman itu adalah tanda bahwa kita itu menuju jalan yang benar. Tanda kalau kita itu membuat progresnya tuh baik kayak gitu. Tanda kalau kita itu nggak stay di zona nyaman. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan semuanya, pasti akan ada rasa nggak nyaman. Entah rasa nggak nyamannya itu dari gagal, entah rasa nggak nyamannya dari dikatain sama orang-orang sekitar kita. Kita terima aja, berarti gue melakukan hal yang benar. Karena rasa nggak nyaman itu menandakan kalau gue tuh nggak berdiam diri, kalau gue melakukan sesuatu dan sesuatu itu membuat gua ngerasa nggak nyaman, sesuatu itu membuat reaksi lingkungan gua kayak gitu. Jadi kita harus terima rasa nggak nyaman itu, kita jadikan teman dan kita biasakan diri kita. Oke, jadi udah tahu ya sebenarnya kalau kita ambisius tapi pemalas, bisa jadi bukan karena kita pemalas, karena buktinya kita kalau melakukan hal-hal yang kita sukain tuh nggak malas gitu. Scrolling sosial media kita suka, kita nggak malas kayak gitu Kak. Kemudian kita hangout sama teman-teman yang kita sukai, kita nggak malas. Kemudian kita nonton Netflix show yang kita punya, kita nggak malas kayak gitu. Bisa jadi permasalahannya bukan di malasnya, permasalahannya adalah lebih complicated. Permasalahannya ada di diri kita sendiri, bukan di rasa malasnya itu sendiri. Jadi jangan melabelkan diri kita kalau diri kita itu malas, karena label itu bukan sesuatu yang cocok buat kita. Ya kecuali kalau kita nggak mau melakukan apapun itu, scrolling sosial media juga nggak mau. Pokoknya benar-benar nggak ada yang kita excited, ya bisa aja itu pemalas atau depresi kayak gitu. Cuman kan kita enggak, kita masih bisa melakukan sesuatu yang kita suka, kita masih semangat melakukan hal-hal tertentu. Itu berarti kan kita bukan pemalas, kita cuma nggak excited aja sama sesuatu hal tersebut. Akhirnya kita nggak melakukan hal tersebut, atau kita ada di zona kita tuh stuck karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi kita tahu kalau permasalahan kita nggak bisa mencapai sesuatu yang ambisius itu nggak sesimpel pemalas, bisa aja kita nggak tahu caranya. Dan gimana cara mengatasinya? Ya mulai belajar tentang gimana caranya untuk melakukan hal tersebut, mulai melakukan aksi untuk menuju sesuatu yang kita tuju itu tadi. Oke, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video guys. Bye.